Ya, suara sudah masuk Halo, sepertinya. tes suara, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena sedikit ada mungkin jaringan yang kurang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan kali ini, kita diberikan kemudahan oleh penyambung ini apa udah masuk? Tes suara Ustaz, coba. Kurban penyebutan disebut ad-duha. Udhiyah berasal dari kata ad-duha karena kurban itu disembelih pada waktu duha. Bahasa udhiyah berarti kambing yang disembelih pada waktu mulai akan siang dan waktu setelah itu. Ada pula yang memaknakan secara bahasa dengan kambing yang disembelih pada Idul Adha. Sedangkan menurut istilah syar'i, udhiyah adalah sesuatu yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah pada hari nahar, yaitu Idul Adha, dengan syarat-syarat yang khusus. Kurban itu disyariatkan, ada dalil-dalil yang mendukung dalam hal ini, seperti dalam Al-Quran.
Namun intinya dalam ayat tersebut diperintahkan untuk berkurbanlah pada hari Idul Adha, yaitu yang disebut Yaumul Nahar. Keutamaan kurban itu banyak sekali disebutkan dalam hadis-hadis, namun rata-rata adalah hadis yang lemah atau dhaif. Namun ada perkataan dari Ibnu Qayyim seperti ini. Ini adalah perkataan yang benar dan juga berdasarkan pemahaman dari dalil-dalil yang lainnya, dan juga berdasarkan pemahaman dari dalil-dalil yang lainnya. Ibnu Qayyim berkata, penyembelihan yang dilaksanakan di waktu mulia lebih afdol daripada sedekah senilai pembelian tersebut. Jadi kita menyembelih kurban itu lebih utama atau lebih besar pahalanya dibandingkan dengan sedekah dengan uang yang senilai. Jadi misalnya ingin sedekah 2 juta rupiah, untuk beli kambing juga 2 juta rupiah. Mana yang dipilih? Kurban atau sedekah? Contohnya sedekah untuk menyumbang ke masjid. Kata para ulama, tetap utama memilih kurban. Kurban itu lebih utama dari sedekah yang senilai. Sama-sama 2 juta rupiah, namun kurban itu lebih besar pahalanya. Oleh karenanya, jika seorang bersedekah untuk menggantikan kewajiban penyembelihan pada manasik tamattu ketika berhaji dan qiran, walaupun sedekah dengan nilai berlipat ganda, tentu tidak bisa menyampaikan keutamaan udhiyah, tidak bisa menyamai kurban. Jika keutamaannya bisa dilihat dari situ, hal ini dikarenakan kurban ini dilakukan di waktu yang mulia. Sedangkan sedekah bisa kita lakukan kapanpun. Namun karena di sini pasnya kita lakukan kurban, maka utama untuk melakukan adalah al-kurban. Kemudian hukum kurban di sini adalah hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Di antara dalilnya disebutkan dari Ummu Salamah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika telah masuk 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, yaitu masuk tanggal 1 Zulhijjah, dan setelah seorang di antara kalian berkeinginan untuk berkurban, maka janganlah ia menyentuh. Maksudnya memotong kepala dan juga rambut badannya. Begitu juga sebagian ulama mengatakan begitu dilarang untuk memotong kukunya, walaupun sedikit. Dan tentang larangan ini digandengkan dengan kalimat jika kalian berkeinginan untuk berkurban. Berarti yang ingin berkurban, silahkan berkurban. Yang tidak ingin berkurban, tidak masalah. Maka inilah yang menjadi pendalilan Imam Syafi'i, berarti berkurban tidak sampai wajib. Namun artinya yang mempunyai kemampuan berkurban, diusahakan berkurban. Kalau bisa setiap tahun, apalagi nantinya membantu orang-orang yang susah. Kaidah lain dari hadis ini, tadi disebutkan ada larangan memotong kuku dan memotong rambut, termasuk rambut-rambut yang ada di badan ketika masuk 1 Zulhijjah. Berarti tidak boleh potong rambut dan kuku dari tanggal 1 Zulhijjah sampai nanti hewan kurbannya disembelih.
berarti bertahan 10 hari, tidak potong kuku, tidak potong rambut. Namun, kalau ada yang melakukan pelanggaran ini, maka kurbannya tetap sah. Karena hal ini di luar dari masalah kurban. Namun, mengapa larangan ini itu ada kata para ulama? Yang pertama, karena ibadah kurban itu nanti mirip dengan ibadah haji. Sebagian kecilnya, karena dalam ibadah haji pun ada penyembelihan hadyu. Sama-sama memotong hewan juga. Maka kalau dalam haji itu ada larangan memotong kuku, memotong rambut selama berihram, maka untuk kurban juga demikian. Nah, sebagian ulama lain mengatakan, kenapa tidak potong kuku, tidak potong rambut? Dikarenakan kalau masih ada sampai hewan kurban disembelih, maka itu dianggap dia memotong kuku dan rambut. Setelah hewan dipotong, maka bergugurlah juga dosa-dosanya. Sebagian ulama berkata seperti itu. Ini sebagian dari hikmahnya. Sebagian ulama mengatakan larangan itu larangan haram untuk memotong. Sebagian lagi ulama mengatakan makruh tanhiz. Makruh tanhiz itu artinya sebaiknya tidak dilakukan. Kemudian, bagaimana berkorban untuk orang yang meninggal dunia? Dari fatwa ulama Lajnah Ad-Daimah disebutkan, para ulama kalau tentang sedekah jariyah mengatakan sedekah itu sampai pada orang yang telah meninggal dunia. Maka kalau kurban atas nama orang yang telah meninggal dunia itu sama dengan sedekah. Jadi, sedekah mengatasnamakan orang mati, sehingga kalau sedekah atas nama orang mati itu nyampai, maka kurban atas nama orang meninggal dengan niat sedekah juga nyampai nantinya kepada orang yang meninggal. Kesimpulan ulama Komisi Fatwa Kerajaan Arab Saudi membolehkan ini, dan beberapa ulama lainnya juga membolehkan hal ini, kecuali ulama Syafi'iyah seperti Imam An-Nawawi mengatakan berkurban atas nama orang meninggal cuma boleh kalau ada syarat atau wasiat. Namun yang tepat, wallahu alam, seperti pendapat Al-Lajnah Ad-Daimah tadi, dibolehkan berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia. Kemudian, kapan waktu penyembelihan kurban? Disebutkan dari hadis Anas bin Malik, ia berkata bahwa Nabi bersabda, barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha, maka ia berhenti menyembelih untuk dirinya sendiri. Sebelum sholat berarti tidak dianggap kurban. Berarti kalau disebutkan untuk dirinya sendiri, berarti cuma makan-makan biasa. Maka barang siapa yang menyembelih setelah Idul Adha, maka ia telah menyempurnakan manasiknya dan ia telah melakukan sunnah kaum muslimin. Berarti mulainya setelah dari sholat Idul Adha, tidak boleh sebelumnya. Kemudian waktu penyembelihan selama 4 hari hingga hari ke-13. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal
dan tanggal 13 di bulan Zulhijjah. Jadi selama hari-hari tasyrik juga demikian, tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13. Hadisnya dari Zubair bin Mut'im dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua hari tasyrik itu adalah waktu penyembelihan. Hari tasyrik itu tanggal 11, 12, dan tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian untuk ketentuan hewan kurban, diberi ketentuan yang pertama adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing. Dan disebutkan di sini 1 ekor kambing hanya untuk 1 orang, dan boleh pahalanya diniatkan untuk seluruh anggota keluarga, meskipun jumlahnya banyak, atau bahkan sudah meninggal dunia, bisa termasuk di dalamnya. Lalu seekor sapi boleh dijadikan kurban sebanyak 7 orang. Sedangkan seekor unta bisa untuk 10 orang atau 7 orang menurut pendapat lainnya. Jadi kalau sapi bisa patungan 7 orang. Jadi seekor sapi bisa 1/7, 1/7, 1/7, sampai 7 orang dapat. Dan sedangkan ketentuan umur yang harus diperhatikan seekor unta untuk minimal 5 tahun, sapi minimal 2 tahun, dan kambing minimal 1 tahun. Dan hasil sembelihan kurban dianjurkan dimakan oleh sahibul kurban. Sebagian lainnya diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka pada hari itu. Sebagian lagi diberikan kepada kerabat agar lebih mempererat tali silaturahmi. Sebagian lagi diberikan kepada tetangga dalam rangka berbuat baik. Juga sebagian lagi diberikan kepada saudara muslimin agar semakin mempererat ukhuwah. Adapun daging hasil sembelihan kurban, maka lebih utama sepertiganya dimakan oleh sahibul kurban. Sepertiganya lagi dihadiahkan kepada kerabat, tetangga, dan sahabat terdekat. Serta sepertiganya lagi disedekahkan kepada fakir miskin. Namun jika lebih atau kurang dari sepertiga atau diserahkan pada sebagian orang tanpa lainnya, misal hanya diberi kepada orang miskin saja tanpa yang lainnya, maka itu juga tetap diperbolehkan. Dalam masalah ini ada kelonggaran. Dari Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah 1997 Arab Saudi. Ketentuan hewan kurban. Hewan yang digunakan untuk kurban adalah unta, sapi yang telah disebutkan tadi. Dan cacat-cacat hewan kurban dibagi menjadi 3. Yang pertama, cacat yang menyebabkan tidak sah untuk berkurban. Buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya. Yang kedua, sakit dan tampak jelas sakitnya. Yang ketiga, pincang dan tampak jelas pincangnya. Yang keempat, sangat tua sampai-sampai tidak punya sumsum tulang. Cacat yang menyebabkan makruh berkurban ada 2. Sebagian atau seluruh telinganya terpotong. Jadi ada hewan kurban, umpamanya sapi, telinganya terpotong 1. Itu makruh, namun sah. Yang ketiga, cacat yang tidak berpengaruh pada hewan kurban. Boleh dijadikan untuk berkurban, namun ya kurang sempurna.
tuntunan penyembelihan kurban. Yang pertama, syarat hewan kurban, yaitu hewan kurban tersebut masih dalam keadaan hidup ketika penyembelihan, bukan dalam keadaan bangkai atau mati. Yang kedua, syarat orang yang akan menyembelih, pertama berakal, baik laki-laki maupun perempuan. Sudah baligh atau belum baligh, asalkan sudah tamyiz. Yang kedua, menyembelih adalah seorang muslim atau ahli kitab, Yahudi atau Nasrani. Yahudi dan Nasrani boleh mereka menyembelih dengan ketentuan mereka menyebut nama Allah. Apabila seorang ahlul kitab menyembelih dan menyebut nama Allah, maka sah berkurbannya. Tapi apabila seorang Yahudi tidak mengatakan selain Allah, contohnya mengatakan Nabi Isa ataupun patung, maka haram baginya atau batal untuk berkurban. Yang ketiga, syarat alat untuk menyembelih, yang pertama menggunakan alat pemotong, baik dari besi ataupun selainnya, baik tajam atau tumpul, asalkan bisa memotong. Tidak menggunakan tulang dan kuku. Yang keempat, adab dalam menyembelih hewan. Yang pertama, berbuat baik terhadap hewan. Tidak boleh menyakitinya. Yang kedua, membaringkan hewan di sisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan, dan menahan kepala hewan ketika menyembelih. Yang ketiga, meletakkan kaki di sisi leher hewan, menghadap hewan ke arah kiblat, mengucapkan tamsyih atau basmalah dan takbir. Ketika akan menyembelih, disyariatkan membaca bismillah, wallahu akbar. Disebutkan nama sahibul kurban atau berdoa agar Allah menerima kurbannya dengan doa, Allahumma taqabbal minni. Semoga Allah menerima kurbanku, atau min fulan. Disebutkan nama sahibul kurban. Sudah berkurban, kok malah dijual? Ketika Imam Ahmad ditanya tentang orang yang menjual daging kurban, ia berpendapat, seraya berkata, Subhanallah, bagaimana dia berani menjual padahal hewan tersebut telah ia persembahkan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Secara logika, suatu barang yang telah kita berikan kepada orang lain, bagaimana mungkin ia menjualnya lagi? Imam Syafi'i juga berkata, jika ada yang bertanya kepada kenapa dilarang menjual daging kurban padahal boleh dimakan, jawabnya, hewan kurban adalah persembahan untuk Allah, sedangkan hewan itu dipersembahkan untuknya. Manusia, pemilik hewan, tidak punya wewenang apapun atas hewan tersebut. Karena telah menjadi milik Allah, maka Allah hanya mengizinkan daging hewan untuk dimakan. Maka hukum menjual tetap dilarang karena hewan itu bukan lagi menjadi milik yang berkurban. Oleh karena itu, para ulama melarang menjual bagian apapun dari hewan kurban yang telah disembelih. Daging, kulit, kikil, gaji, kepala, dan anggota tubuh lainnya, maka melarang berdasarkan dalil, di antaranya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menjual kulit hewan kurban, maka kurbannya tidak diterima. Hadis di atas dapat sangat tegas melarang untuk menjual kurban, sekalipun kulitnya, karena
berakibat kepada tidak diterimanya kurban dari pemilik hewan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, janganlah kalian jual daging hewan hadyu, hewan yang dibawa oleh orang haji ke Mekah untuk disembelih di tanah haram. Juga jangan dijual daging kurban, makanlah dan sedekahkanlah serta pergunakan kulitnya. Hadis ini juga tegas melarang menjual daging hewan kurban. Ali bin Abi Thalib berkata, Nabi memerintahkanku untuk menyembelih unta. Dan Nabi memerintahkan agar aku tidak memberikan apapun kepada tukang potong sebagai upah pemotong. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya tidak boleh diberikan bagian apapun dari anggota tubuh hewan kurban kepada tukang potong sebagai imbalan atas kerjanya memotong hewan. Bila saja upah tukang potong tidak boleh diambilkan dari hewan kurban, apalagi menjualnya kepada orang lain. Begitu juga orang yang bekerja sebagai panitia kurban tidak boleh mengambil upah dari hewan kurban. Bila menginginkan upah mengurus kurban, mintalah kepada pemilik kurban tersebut berupa uang. Jadi untuk memberikan bagi pemotong hewan kurban lebih baik diberikan uang tanpa mengambil dari daging hewan kurban tersebut. Wallahu alam. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Mungkin bisa disambung pada moderator. Baik, para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan bisa langsung atau mungkin bisa lewat chat juga bisa. Ya, disilahkan. Mungkin kita punya waktu sekitar 10 menit ya untuk tanya jawab. Kalau ada yang ingin bertanya. Ada pertanyaan? Iya, Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan di chat, saya bacakan. Bolehkah kurban atas nama orang yang sudah meninggal? Baik, Anda langsung jawab. Dalam Lajnah Ad-Da'iyah tadi disebutkan bahwasanya fatwa ulama Saudi mengatakan bahwasanya boleh berkurban atas nama orang meninggal. Bahkan dibolehkan berkurban atas nama diniatkan pahalanya untuk keluarganya sebanyak apapun keluarganya dan kepada orang yang telah meninggal. Begitu. Baik, Ustaz. Pertanyaan lanjutan, bagaimana solusi penanganan kulit hewan? Ini banyak terjadi atau menjadi problem juga di masyarakat terkait dengan kulit. Misalnya akad sedekah ke salah satu panitia, kemudian dia menjualnya. Lalu uangnya diserahkan ke panitia. Apa itu boleh atau seperti apa, Ustaz?
Dan ini pun langsung ana jawab seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya tidak boleh menjual dari kulitnya, dari dagingnya, dari limpahnya untuk dijual. Maka lebih baik dipergunakan untuk yang lainnya. Allahu a'lam. Ya, baik. Ada lagi pertanyaan dari para pendengar sekalian? Masih ada waktu kalau masih ada pertanyaan. Kalau tidak ada, mungkin kami cukupkan saja. Oh ya, ada masih ada. Ya. Apa benar bila satu orang keluarga berkurban, pahalanya untuk satu keluarga? Jadi yang lain anggota keluarga nggak perlu berkurban. Jadi apakah cukup dengan satu orang dari satu keluarga untuk berkurban dan pahalanya cukup untuk satu keluarga tersebut atau seperti apa, Ustaz? Baik, betul. Jadi kita bisa meniatkan satu orang dalam keluarga kita untuk berkurban dan bisa diniatkan pahalanya untuk satu keluarga sebanyak apapun keluarganya, dan bisa juga diniatkan untuk orang yang meninggal. Jadi keluarganya mendapatkan pahala kurban dan orang yang meninggal pun yang diniatkan walaupun itu satu nasabnya bisa mendapatkan pahalanya. Allahu a'lam. Ya, pertanyaan mungkin ini di luar materi, Ustaz. Tapi masih terkait dengan kondisi saat ini bulan Zulhijjah. Bisakah kita berpuasa penuh 9 hari pertama di bulan Zulhijjah? Jadi full sejak tanggal 1 sampai tanggal 9. Apakah itu dibolehkan? Baik. Untuk berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu dianjurkan. Tapi yang seperti kita tahu bahwasanya yang lebih afdal itu adalah puasa Arafah. Maaf, puasa di tanggal 9. Ya. Masih terkait tadi dengan berkurban satu keluarga. Nah, terkait dengan batasan keluarga, bagaimana bisa menjelaskan tentang batasan keluarga itu sampai mana batasannya? Baik, dari fatwa Saudi Arabia, dari para ulama lajnah ad-da'iyah, bahwasanya disebutkan untuk keluarga sebanyak apapun keluarga, insya Allah mendapatkan pahala kurban tersebut. Sebanyak apapun. Ya. Ya. Untuk niat, Ustaz, adakah niat khusus untuk berkurban ataukah cukup dengan niat dalam hati?
cukup insya Allah diniatkan dalam hati insya Allah. Iya. Jadi cukup dengan hati saja, karena Ya. niat memang adalah amalan hati, Ustaz ya. Ya. Baik, di chat saya lihat nggak ada lagi pertanyaan. Ya, mungkin para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita cukupkan materi kita malam hari ini, kajian kita, dan sertai dengan tanya jawab. Jazakumullahu khairan. Terkhusus kepada Ustadz, kami ucapkan jazakumullahu khairan atas waktu yang telah antum siapkan untuk materi pada malam hari ini, dan juga kepada para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jazakumullahu khairan. Dan kami tutup ya dengan ucapan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi